Selamat hari Sabat adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi ya untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Yuk kita mau mulai ibadah kita. Kita mau pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita. Tidak usah ditirukan ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah memberkati kami dapat beribadah meskipun secara online. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memujikan Mas sekolah minggu kita. Kita sudah lama tidak menyanyikan. Kita memujikan Mas GKA Kebenaran. Kami anak-anak sekolah minggu ingin menjadi murid Kristus. Di dalam susah ataupun senang, kami mau tetap memuji Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Masih tetap bersemangat, masih bangkit berdiri, kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Masih bangkit berdiri, kita mau pujikan berbahagialah bagi mereka.
Berbahagialah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mengalir airnya. Dia akan hidup dan dapat tumbuh serta menghasilkan buah. Oke, adik-adik boleh duduk semua. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan diri kita. Rapi, dengarkan cerita dari Kak Reni. Selamat hari Sabat adik-adik yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa ya, tangan dilipat, mata ditutup, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesehatan. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh makan makanan yang bergizi dan kami boleh merasakan kasih dari keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, apakah adik-adik tahu hari ini hari apa? Hari Minggu, Kak. Betul, hari Minggu. Ini tanggal berapa? 2 Mei. Betul, 2 Mei. Tanggal 2 Mei itu hari apa ya? Apakah ada hari yang spesial di tanggal 2 Mei? Ya, di tanggal 2 Mei kalau kita belajarnya sudah onsite di sekolah seperti biasa yang lalu-lalu itu, kita pasti upacara bendera, ya kan? Nah, di tanggal 2 Mei ini seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional atau biasa disingkat Hardiknas gitu ya. Hardiknas itu apa sih? Ayo, kakak-kakak yang sudah kelas 4, 5, 6 pasti tahu ya. Hardiknas itu Hari Pendidikan Nasional, mengingat seorang pahlawan yang memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ada yang tahu siapa? Ya, namanya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini lahir pada tanggal 2 Mei. Maka diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Apa hubungannya ya kelahiran Ki Hajar Dewantara ini dengan pendidikan nasional? Zaman dahulu di tahun 1950-an, 1959 gitu ya, itu orang-orang tidak bebas untuk mengenyam pendidikan. Jadi kita tidak bisa bersekolah seperti sekarang ini dengan bebas. Siapa saja boleh bersekolah kan? Nah, tapi zaman dahulu itu tidak semua orang bisa bersekolah. Hanya orang-orang yang keturunan Belanda dan orang-orang yang kaya saja yang bisa sekolah. Nah, ketika melihat keadaan itu, Ki Hajar Dewantara ini sedih sekali. Karena orang-orang rakyat jelata, orang-orang yang tidak kaya, dan orang-orang yang bukan keturunan Belanda tidak bisa bersekolah. Akhirnya dia berusaha supaya semua orang ini bisa bersekolah. Nah, tapi rakyat tidak suka ya. Jadi pemimpin negara waktu itu tidak suka dan membuang Ki Hajar Dewantara ke Belanda. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus berusaha sampai akhirnya dia kembali ke Indonesia dan mendirikan Taman Siswa, ya, itu tempat untuk orang-orang biasa bisa belajar, bisa bersekolah, bisa mengenyam pendidikan. Nah, karena berkatnya yang dia memperjuangkan pendidikan itu, akhirnya Indonesia memperingatinya di hari kelahiran Ki Hajar Dewantara ini. Di tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nah, semboyannya Ki Hajar Dewantara itu biasanya ditulis
Tutwuri Handayani. Pernah dengar ya, Tutwuri Handayani itu apa sih? Itu artinya mendorong dari belakang. Jadi seorang guru itu mendorong dari belakang supaya anak-anak didiknya, murid-muridnya bisa maju. Nah, adik-adik, tidak hanya di zaman 1959 itu saja ada seorang guru yang memperjuangkan murid-muridnya untuk bisa berpendidikan. Tapi jauh sebelum itu ada seorang guru yang luar biasa, bahkan disebut seorang guru agung. Kenapa bisa disebut guru agung? Karena dia tidak hanya guru, tetapi dia juga adalah Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita mau belajar Yesus sebagai guru agung kita. Ya, di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai 42. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, kutipan firman Tuhan yang kita baca ini, yang kalian dengarkan ini adalah suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat yang 13, itu dikatakan bahwa Yesus adalah guru, karena disebut-sebut guru-guru. Betul, memang Tuhan Yesus adalah guru, tapi bukan hanya sebagai guru, tapi dia adalah juga Tuhan. Nah, lalu kalau Yesus itu adalah guru, siapakah murid-muridnya? Murid-muridnya adalah kita semua, kalian, adik-adik, kakak, kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi menjelaskan bagaimana kita bersikap sebagai seorang murid. Ya, di dalam pasal yang pasal 6 ayat 39 tadi dikatakan, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Bisakah kalian belajar di sekolah tanpa seorang guru? Ya, kalau tidak ada gurunya, apa yang terjadi sama kelas kalian? Rame kan? Lempar-lempar kertas, ya kan? Nah, pasti sangat gaduh dan tidak mendapat apa-apa, ya. Jadi tidak bisa seorang murid belajar dari seorang murid tanpa ada gurunya. Nah, di dalam hidup kita adalah semua seorang murid, tidak ada yang bisa kedatang kepada Bapa kalau tidak melalui seorang guru agung itu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya adalah Yesus." Jadi tidak mungkin seorang murid bisa kembali ke surga kalau tidak melalui guru agung, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sikap kita sebagai murid-murid Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi murid yang mau dituntun. Orang buta kan tidak mungkin menuntun orang buta ya. Jadi kakak tidak mungkin menuntun kalian ke surga karena memang murid sama murid sesama orang buta nggak tahu jalannya ya. Jadi langkah pertama menjadi murid Kristus adalah dengan cara menjadi murid yang mau dituntun. Nah, kalau di kelas saja kalian melakukan praktikum ya, pelajaran tertentu. Pasti ada step by stepnya, ada disuruh apa dulu. Nah, kita harus menjadi mau dituntun, harus menjadi murid yang mau dituntun supaya kita mendapatkan ilmu, supaya kita mendapatkan tujuan dari praktikum itu. Nah, sama di dalam kehidupan kita, kalau kita mau menuju ke satu tujuan, yaitu surga, maka kita harus menjadi murid-murid yang mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Gimana caranya mau dituntun? Baca firman Tuhan. Tidak hanya baca, tetapi juga melakukan, mau digandeng sama Tuhan Yesus untuk
menuju ke surga nanti. Yang pertama, murid yang mau dituntun. Yang kedua, murid yang mau taat. Ya, T-A-A-T. Tadi sudah dinyanyikan ya. Taat, menjadi murid yang mau taat. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat yang 15, bahkan kita harus mengikuti teladan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus pun pernah masuk ke dalam dunia karena harus menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini ya. Dia masuk ke dalam dunia dan dia taat kepada Bapaknya sampai apa? Sampai mati, bahkan sampai mati. Nah, kita sebagai murid-murid Kristus juga harus taat, taat ya, apa yang sudah diajarkan oleh guru kita melalui pembacaan firman Tuhan, melalui mendengarkan firman Tuhan, kita harus taat supaya kita menjadi murid-murid Kristus ya. Karena Yesus adalah guru agung kita, mengajarkan, meneladani kita, bahkan dia sendiri taat sampai mati. Oleh sebab itu, biarlah kita juga taat dalam menjadi murid Kristus, tidak hanya di gereja tok ya. Terus nanti setelah dari gereja kita tidak TAAT, tapi taat itu sepanjang kehidupan kita, entah itu hari apapun, di musim apapun, kita tetap menjadi murid yang taat, TAAT. Dan yang ketiga, menjadi murid yang siap untuk dibentuk. Nah, bagaimana menjadi murid yang siap dibentuk kalau kita menjadi sok tahu? Ya, kita pengen tahu banyak hal, tetapi kita sudah sok tahu dulu. Ketika guru mengajar di kelas, mau menjelaskan fotosintesis, itu aku udah tahu fotosintesis ya. Terus kalian tidak memperhatikan, terus kalian menyepelekan, itu aku udah tahu kok, aku udah baca sendiri. Nah, pasti akan berbeda ya. Kalian tidak akan mendapat apa-apa. Bagaimana kita menjadi tahu kalau kita sok tahu? Ya, nggak bisa ya. Jadi kalau kita menjadi murid yang siap dibentuk, kita duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita akan dibentuk oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi, siap dibentuk adalah melakukan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan saja dan taat itu tadi loh ya. Jadi tidak hanya mendengarkan, tetapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan ini ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan, entah itu di dalam kelas kita atau di dalam perenungan sekolah minggu atau dimanapun pembacaan firman Tuhan setiap hari, kita menjadi murid-murid yang apa tadi? Yang siap dibentuk, yang taat. Dan yang pertama tadi, murid yang mau dituntun. Ya, mau dituntun, karena sesama orang buta tidak mungkin menuntun orang buta, nanti jatuh ke dalam lubang ya. Oleh karena itu kita membutuhkan Kristus sang guru agung kita. Kalau di dalam dunia ini kita membutuhkan guru ya, guru di dalam kelas supaya kita pandai, supaya kita pintar. Tapi lebih dari itu, nanti setelah kehidupan di dunia ini selesai, kita masih hidup panjang ya. Oleh karena itu kita membutuhkan sang guru agung kita. Guru yang adalah guru dan juga Tuhan. Kiranya kita semua bisa menjadi murid-murid Kristus yang melakukan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang spesial ini kami boleh belajar tentang pendidikan nasional melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional. Terlebih dari itu Tuhan, kami juga mengucap syukur karena Engkau adalah guru dan juga Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan menjadi murid-murid Tuhan yang siap untuk dibentuk, yang mau dituntun dan mau taat kepada firman Tuhan. Sehingga kami Engkau dapati menjadi murid-murid Kristus yang melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Selamat Hari Pendidikan Nasional adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.